Halo semuanya, terima kasih telah memilih kelas membuat aneka resep jajanan manis untuk juru masak. Aku Putri Habibi dan kelas ini akan membekali teman-teman dengan ide dan keterampilan yang mumpuni agar dapat membantu teman-teman dalam merencanakan usaha kuliner yang didambakan serta mengajarkan tentang resep populer masa kini dan pengembangan idenya. Dilengkapi juga dengan tutorial memasak yang mudah dan sederhana, hingga teman-teman dapat mengembangkan ide dan berinovasi dalam memulai usaha. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Pertanyaannya adalah, terima kasih sudah memberikan materi dan membagikan resep. Oke, Kak, saya butuh masukannya memulai jualan dessert box harus mulai dari mana dulu? Tanya Anita. Oke, aku jawab ya. Sebelumnya terima kasih Anita atas pertanyaannya. Selama musim pandemi, tidak hanya urusan cara atur uang dan selamatkan bisnis yang terancam gulung tikar yang butuh putar otak. Oke, memikirkan jenis peluang usaha baru dan jaga-jaga sebagai sumber penghasilan baru jika penghasilan utama mandek karena pandemi juga menjadi hal paling menantang dalam musim pandemi ini. Banyaknya jenis usaha kecil yang semakin menjamur kala pandemi, terutama bisnis kuliner, membuat kamu juga harus berhati-hati dalam memilih jenis bisnis, agar tidak kalah saing atau tenggelam oleh mereka yang sudah memulai duluan. Dari banyaknya pilihan bisnis kecil yang bisa dipilih, bisnis kuliner di masa pandemi ini bisa dikatakan adalah pilihan yang paling aman hingga menguntungkan untuk kamu geluti. Dari sekian jenis makanan manis yang bisa dipilih untuk dijadikan peluang usaha, tentu strateginya adalah memilih yang paling ngetren. Nah, dessert box adalah jenis kuliner kekinian yang sedang digandrungi banyak pecinta makanan manis sehingga marketnya besar. Biar makin yakin untuk memulai bisnis kuliner manis kamu sendiri, ini keuntungan manis yang dapat didapat dari berbisnis dessert box, oke? Nomor 1, dessert box memiliki banyak penggemar setia. Penggemar makanan manis sama banyaknya dengan penggemar makanan gurih dan pedas. Untuk itu, kamu tidak perlu khawatir soal ketakutan dalam kesulitan mencari konsumen. Nggak laki-laki atau perempuan, dari muda sampai yang tua, penggemar makanan manis juga memiliki pasar yang luas dan digemari segala lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, memiliki banyak lapak untuk berjualan online. Pandemi kini nih, setiap orang pasti lebih merasa aman jika membeli secara online. Apalagi jika lapak online yang dipilih sedang musim promo. Nah, dengan memanfaatkan kebiasaan baru ini, tentu saja lapak online untuk berjualan baik makanan ataupun produk lainnya pun semakin banyak. Terutama untuk makanan, lapak online seperti di Instagram, GoFood, GrabFood, bahkan sampai e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia bisa dimanfaatkan sebagai lapak online dalam berjualan. Dengan semakin banyaknya lapak untuk berjualan, maka semakin tipis juga resiko bisnis bangkrut atau tidak laku. Kemudian yang ketiga, modalnya tipis, untungnya super manis. Memulai bisnis dessert box tidaklah mahal sama sekali. Dengan menyiapkan sekitar 500.000 sampai 1 juta, kamu sudah bisa mulai berjualan dessert box. Bahan mentahnya nih ya, misalnya seperti Oreo yang isi 12 itu Rp7.500, bisa untuk 2 dessert box. Kemudian mentega 500 gram sekitar Rp5.000 sampai Rp8.000 tergantung merek yang dipilih dan itu bisa untuk 4 sampai 5 dessert box. Susu putih cair tanpa rasa, yang susu tanpa rasa, 1 liter harga sekitar 15 sampai 20.000 tergantung merek yang dipilih dan itu bisa untuk 2 dessert box. Kemudian tepung maizena itu 500 gramnya sekitar 13 sampai 18.000 bisa untuk 5 sampai 6 dessert box. Kemudian bubuk agar-agar yang 5 gram sampai 7 gram itu dari 2.500 sampai 7.500. Kemudian toplesnya nih, dessert box itu kan packagingnya pakai toples ya. Itu harga 55.000 sampai 80.000 untuk 1 dus isi 12 toples, ukuran 10 kali 10. Nah, dengan uraian ini, dengan modal 500.000 aja, kamu udah bisa bikin stok memproduksi 15 sampai 25 dessert box rasa Oreo dengan size reguler. Dan harga ini bisa semakin murah jika kamu membeli di toko yang menjual bahan lebih murah. Jadi harus jeli juga untuk memilih tempat di mana kita membeli bahan baku. Yang keempat adalah daya tahan makanan lebih lama.
Salah satu keuntungan berjualan bisnis dessert box adalah daya tahannya yang cukup lama, asalkan produk disimpan di tempat dingin seperti freezer atau kulkas khusus. Nah, dessert box yang disimpan di pendingin bisa tahan setidaknya 2-3 hari. Jadi kerugian makanan yang terbuang karena makanan rusak pun semakin sedikit. Keuntungan udah tahu ya, persiapan kisaran modal sudah paham, yang kurang tinggal menjalankan secara nyata aja. Biar gak salah langkah, kamu bisa praktekkan beberapa tips memulai bisnis dessert box berikut yang biar bisa cepat laku. Nomor 1, persiapkan menu dessert box paling populer. Kalian harus pintar-pintar melakukan market research, harus rajin tanya sana-sini, biar tahu preferensi market ya. Rasa yang lagi populer itu seperti rasa coklat Belgia, Oreo, Red Velvet, keju, Ovomaltine, seperti itu. Kemudian kedua adalah juga jual dengan varian size. Jadi size itu macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang personal size. Jadi orang memiliki pilihan untuk memilih size yang mereka mau. Kemudian gunakan semua platform. Seperti yang ditulis sebelumnya pada bagian keuntungan, sebagai salah satu makanan yang sedang populer, maka gunakanlah setiap platform yang kamu lihat juga menjual makanan serupa. Baik itu GoFood, GrabFood, e-commerce, sosial media, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, WA Group, dan blog. Nah, untuk GoFood dan GrabFood, cobalah untuk meregistrasikan diri kamu seminggu sebelum hari H, agar jadwal penjualan pertama bisa tepat waktu. Kemudian jangan lupa pasang promosi atau diskon spesial, jadi bisa mengundang para market yang lagi nyari diskon-diskonan nih teman-teman. Lalu beri diskon spesial pada menu paling populer. Untuk tahap ini, tentu kamu harus melakukan survei terlebih dahulu. Misalnya, memberi potongan harga pada semua menu dessert selama seminggu dan perhatikan mana yang paling banyak dibeli. Setelah itu, berikanlah diskon khusus yang baru pada menu populer, seperti misalnya 30% off untuk dessert box Oreo size reguler dengan maksimal pembelian 60.000. Intinya, ciptakanlah strategi promosi sekreatif mungkin untuk menarik perhatian lebih banyak calon pembeli. Oke, Anita, semoga jawabannya memuaskan dan membantu kamu ya. Aku lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih. Oke, pertanyaannya adalah gini. Perkenalkan, nama saya Indira. Kak Putri, saya mau bertanya, selama pandemi ini, banyak teman-teman saya yang kehilangan pekerjaan dan memulai bisnis berjualan kuliner. Salah satunya kuliner untuk jajanan manis. Hal apa yang harus saya tertarik untuk mencoba berjualan jajanan manis? Mau minta sarannya ya Kak, jajanan apa yang paling simpel, gampang, dan diminati orang? Oke, aku jawab ya. Halo Indira, terima kasih sudah bertanya. Aku akan jawab pertanyaannya. Pertama, kamu harus riset dulu makanan apa yang sering atau lagi diminati banyak sama masyarakat ya. Contohnya makanan manis yang selalu ada dari masa ke masa, yaitu martabak. Udah banyak banget yang mulai mengembangkan dan berinovasi memadukan martabak dengan Silver Queen atau dengan coklat Cadbury. Jadi dari yang original dipadu-padankan dengan cara rasa yang modern gitu ya. Jadi kamu harus terus-menerus berinovasi agar target market kamu tertarik dan gak bosan dengan produk yang kamu jual. Misalnya, jualan corn dog dipadukan dengan pisang keju di dalamnya. Terus juga aku rasa itu sangat akan menarik ya, dan juga enak. Gak lupa juga untuk mempelajari promosi yang tepat untuk usaha kamu. Nah, untuk tahu promosi yang tepat itu seperti apa, kamu harus benar-benar tahu target market kamu. Setiap target market itu memiliki spesifikasi yang berbeda untuk gimana caranya kita nyampe pesan kita ke mereka. Nah, gimana cara tahu cara-caranya agar approach kamu tuh udah benar, yaitu adalah melalui market research. Semakin dalam kamu meriset market kamu, semakin kamu paham dan tahu cara-cara membuat mereka interested dengan jualan kamu, konten kamu gitu. Jadi nggak cuman pinter masak, untuk berjualan makanan itu juga diperlukan kejelian ya. Kejelian untuk melihat market kamu, kebiasaan yang berubah, dan juga untuk mengetahui kira-kira menu apa yang akan mereka suka, approach marketing apa yang akan masuk ke mereka. Jadi kita sebagai business owners harus lebih jeli. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah mengambil kelas ini, aku ucapkan good luck dan jangan patah semangat karena pasti kalian akan bisa melaluinya. Juga harus rajin-rajin untuk market research dan juga tes produk-produk baru agar market kamu nggak bosan. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga jawabannya membantu proses kamu mulai berjualan.